teorinya ya. Alat yang digunakan untuk menentukan viskositas adalah viskometer ya. Apa itu viskositas? Masih ingat ya? Kemarin sudah menjelaskan di video ya. Apa itu viskositas? Viskositas kalau secara sederhananya apa viskositas? Kekentalan. Oke, secara sederhananya kekentalan ya. Kalau misalnya mungkin Anda masih ingat definisinya secara yang panjang ya. Mungkin kemarin ketika membuat video Anda masih ingat ya tentang tahanan seperti itu ya, tahanan suatu cairan untuk mengalir ya. Oke, baik. Contoh tipe viskometer ya seperti yang sudah dijelaskan pada saat kuliah, ada tipe yang kapiler, ada tipe bola jatuh, ada tipe cup and bob, dan juga tipenya cone and plate. Ini adalah prinsip kerja alatnya ya, prinsip kerja viskometernya. Kemudian ini adalah alat viskometer yang muncul di video, yang ditunjukkan di video. Ini adalah alat yang dimiliki oleh lab farmasi UI, ya tepatnya di lab teknologi farmasi. Ini dari prinsip tadi ya ada penamaan, ya penamaan untuk viskometernya. Viskometer Oswald tadi menggunakan prinsip yang kapiler. Kemudian ada viskometer Stormer. Kemudian ada viskometer Brookfield, ya. Untuk Brookfield ini tergantung tipenya atau tergantung modelnya. Ada yang menggunakan prinsip cup and bob, ada yang menggunakan prinsip cone and plate seperti itu. Ya, yang muncul di video ada 3 tadi ya, model KU2, DV1 prime, kemudian juga DV2T. Nah, ini berkaitan dengan yang akan Anda lakukan nanti mendiskusikan dengan teman-teman Anda dalam satu kelompok ya. Nanti kalau misalnya Anda sudah ngecek data simulasinya, di situ ada data simulasi yang didapatkan dari penentuan viskositas menggunakan viskometer kapiler ya. Nama lain viskometer kapiler ini adalah viskometer Oswald ya. Ini prinsipnya adalah ini pernah dijelaskan ketika kuliah ya. Viskositas itu sama dengan P kali R pangkat 4 kali T kali delta P dibagi 8LV seperti itu ya. Oke. Ketika menggunakan viskometer Oswald ya, data percobaan yang didapatkan berupa data apa? Ketika melakukan penentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald, data yang didapatkan? Waktunya. Waktu ya. yang mengalir. Ya, waktu mengalir atau waktu yang diperlukan oleh cairan mengalir dari tanda batas atas ke tanda batas bawah. Jadi tidak langsung ketemu viskositasnya, tidak. Tapi yang Anda dapatkan ketika melakukan pengukuran menggunakan viskometer Oswald itu adalah waktu mengalir atau waktu yang diperlukan oleh cairan untuk mengalir seperti itu. Nah, T di sini ya yang akan Anda dapatkan. Jadi di situ diketahui P, diketahui R-nya, kemudian delta P, L, panjang pipa, dan juga V-nya. Nah, dalam hal ini untuk memudahkan ya, karena di sini delta P tergantung pada kerapatan cairan atau rho, atau mungkin di video tadi dituliskan sebagai D, densitas seperti itu ya. Ini nanti Anda bisa menentukan viskositas suatu cairan ya yang ingin Anda ketahui ya dengan membandingkan antara perkalian kerapatan cairan dengan waktu alir atau waktu mengalir dari zat yang ingin Anda cari viskositasnya dibandingkan dengan perkalian dari kerapatan dikali dengan waktu alir ya dari suatu cairan yang viskositasnya sudah diketahui seperti itu. Dalam percobaan biasanya yang paling mudah adalah yang sudah diketahui itu adalah viskositas air, biasanya seperti itu. Tinggal Anda mencari viskositas dari sampel Anda atau bahan yang Anda uji. Nah, ini sudah pernah dijelaskan, ini berkaitan dengan Anda nanti ya yang perlu Anda diskusikan dalam kelompok ya. Jadi di sini adalah contoh perhitungannya. Di sini digunakan viskometer Oswald, kemudian diketahui ya waktu alirnya. Di sini ada aseton dan juga air ya, sampelnya adalah aseton. Kemudian di sini diketahui kerapatan air ya, dan juga diketahui viskositas air. Kerapatan aseton juga diketahui. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi ya, atau seperti video ini juga sama.
Jadi di sini untuk mencari viskositas aseton tinggal memasukkan data yang diketahui, ada data kerapatan aseton dikali dengan waktu yang dibutuhkan oleh aseton untuk mengalir, dibagi dengan kerapatan air dikali dengan waktu yang dibutuhkan oleh air. Nanti kemudian dikali lagi dengan viskositas air, ya. Nanti akan ketemu viskositas aseton seperti itu, ya. Jadi dengan membandingkan tadi kerapatan dan juga waktu untuk mengalirnya. Di sini viskositas satuannya adalah Cp. Apa itu Cp? Apa itu Cp? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum, Bu. Ya, mungkin pernah mendengar tapi lupa ya. Harusnya di kuliah sih sudah ya. Cp itu C-nya adalah senti, P-nya adalah poise ya. Tulisannya ini POISE ya, centipoise. Karena nama orang, P-nya jadinya ditulisnya besar ya. Oke, itu berkaitan dengan penentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald ya. Jadi di sini dengan cara Anda mendapatkan data percobaan berupa waktu untuk mengalir, kemudian Anda membandingkan dengan viskositas dari suatu bahan yang sudah diketahui. Kemudian sedikit lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan teori seperti itu ya. Tadi salah satu yang ditunjukkan di video adalah viskometer Brookfield ya. Oke, viskometer Brookfield ini ya tadi ditunjukkan ya, Anda harus mulai dari mengatur posisi water pass-nya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya spindle di sini ya. Jadi nanti ada rotor yang memutar spindle seperti pengaduk seperti itu ya. Nah, spindle ini harus cocok dengan sampelnya ya. Kalau misalnya tidak cocok dengan sampelnya, nanti viskositas yang terbaca akan error ya. Jadi ketika Anda membaca viskositas suatu sampel kemudian viskositasnya error ya, itu bisa jadi karena spindle Anda tidak cocok. Makanya harus dilepas kemudian diganti dengan spindle yang lain dicoba seperti itu ya. Oke, itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sedikit mengulang kembali terkait dengan penentuan viskositas. Kemudian mungkin masuk ke tugas Anda. Oke, sudah dilihat ya di Google Classroom-nya ya untuk tugasnya. Sudah dilihat? Ya, sudah ya. Oke. Oke, ini tugas Anda untuk hari ini ya. Mencermati video sudah, kemudian juga menjawab pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di situ. Kemudian nanti Anda diminta untuk membuat laporan ya sesuai dengan template-nya. Kemudian ini ya menggunakan Google Dokumen seperti biasa. Kemudian nanti akan dinilai kontribusi tiap anggota kelompok ya dalam pembuatan laporan. Kemudian jangan lupa untuk membagikan ya Google Dokumen tersebut ke asisten dan dosen. Kemudian untuk perhitungan data ya ini salah satu anggota membuat file Google untuk yang spreadsheet-nya atau seperti Excel seperti itu ya menggunakan Google Spreadsheet ya. Kemudian mengundang anggota kelompok lain untuk berkontribusi ya, dosen dan asisten juga diundang untuk bisa mengakses file tersebut. Kemudian perhitungan dan pembuatan grafik ya dilakukan di Google Spreadsheet-nya itu tadi. Kemudian hasil perhitungannya dan grafik bisa dipindahkan ke Google Dokumennya. Kemudian filenya ya, file yang Google Spreadsheet tadi juga ikut dikumpulkan. Ini adalah poin pembahasannya ya, nanti akan kita lihat di sini Anda diminta untuk membandingkan tipe aliran bahan berdasarkan tabel 2 dan 3. Kemudian Anda diminta untuk membahas mengenai pentingnya memilih spindle yang tepat pada penentuan viskositas menggunakan viskometer Brookfield. Oke, baik. Itu tugas Anda. Kemudian kita lihat untuk data simulasi
praktikum untuk penentuan viskositas. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi di sini ada tabel 1, nanti ada tabel 2 dan tabel 3. Tabel 1 di sini adalah data hasil pengujian viskositas menggunakan viskometer Oswald, di mana pengujiannya dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini ada 6 bahan, ada air, alkohol, larutan gula 10%, larutan gula 20%, larutan gula 30%, dan larutan gula X, yang nanti ini akan diminta untuk menentukan kadar larutannya. Kemudian di sini sudah dituliskan data kerapatan dari masing-masing bahan. Kemudian ini tadi seperti yang saya tanyakan ke Anda, ya. Ketika menggunakan viskometer Oswald, data percobaannya adalah berupa waktu mengalirnya bahan seperti itu. Ini satuannya adalah detik. Di sini ada. Kemudian tadi ya disampaikan di awal bahwa untuk penggunaan viskometer Oswald ini ya viskositasnya bisa diketahui dengan membandingkan antara kerapatan dengan waktu dari suatu bahan yang viskositasnya diketahui. Dalam hal ini yang viskositasnya sudah diketahui adalah air seperti itu. Jadi ketika Anda akan mencari viskositas alkohol di sini ya, silakan Anda menggunakan data ini ya. Kerapatan air, ya waktu mengalirnya air, viskositas air, kerapatan alkohol, dan juga waktu mengalirnya alkohol. Nanti Anda bisa menghitung viskositas di sini. Oke, ya. Kemudian ini dicari semua viskositas larutan gula 10%, 20%, 30%, dan X. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda diminta menghitung berapa persen kadar larutan gula X. Ya. Jadi nanti Anda diminta untuk membuat grafik, ya, grafik dari hubungan antara konsentrasi larutan gula versus dengan log viskositas seperti itu. Pernah membuat grafik? Pernah membuat grafik sebelumnya? Pernah, Bu. Oke, ada yang pernah, ada yang belum, ya. Anda membuat grafik biasanya bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Gimana caranya? Masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat atau lupa? Halo, teman-teman. Kalau misalnya lupa berarti perlu saya contohkan lagi. Kalau misalnya masih ingat berarti kan saya lanjutkan seperti itu. Contohin lagi, Bu. Oke, contohin lagi. Baik. Ya, Anda membuatnya di ini ya, di Google Spreadsheet ya. Ini karena belum belum dibuatkan linknya, nanti Anda membuka sendiri. Saya kira Anda bisa ya membuka sendiri ya untuk yang spreadsheet ya. Bisa kan ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini saya contohkan, ini ada data seperti ini ya. Ada data X, ada data Y. Oke, data X-nya tadi saya minta di sini ini ya membuat grafik hubungan log viskositas versus dengan konsentrasi gula. Jadi karena di sini yang ditanyakan gula, jadi yang dibuat grafiknya adalah yang ini aja, ya. Larutan gula ini nanti Anda cari log viskositasnya di sini, nilai lognya. Oke. Nah, sebentar. Oke, di sini misalnya X-nya adalah konsentrasi, di sini X-nya adalah log viskositas. Oke, baik. Ini tinggal Anda bentuk saja, kemudian seperti di Excel itu ya, hampir mirip
insert, kemudian chart, ya. Oke, ini saya tutup. Nah, ini akan muncul chart seperti ini, ya. Kemudian nanti Anda bisa memilih di bagian sini setup ini, ya. Setup ini mau seperti apa? Apakah mau yang scatter, ataukah yang line, ataukah yang area, misalnya seperti itu. Ini saya pilih yang line misalnya. Nah, ini line chart seperti itu, ya. Ini adalah konsentrasinya di sumbu X, kemudian sumbu Y adalah log viskositas. Ini saya mencontohkan sudah log viskositas, ya. Oke, kemudian ketika menggunakan menggunakan grafik atau membuat grafik, kemudian Anda akan menentukan tadi konsentrasi tadi, ya. Anda harus mencari persamaan garisnya. Karena berdasarkan referensi, ya, untuk larutan gula, hubungan antara konsentrasi dengan viskositas itu bisa memberikan hubungan linear apabila yang dihubungkan adalah konsentrasi versus dengan log viskositas. Makanya di sini dicari nilai logaritmik dari viskositasnya. Nah, ini karena bentuknya linear, kita klik yang di bagian customize, kemudian kita akan memunculkan, ya, persamaan dan juga garis lurusnya di sini. Kita klik yang di sini, ya, ada pilihan banyak ini. Kita pilih yang series ini, ya. Kemudian dicari agak di bawah, ya. Kita munculkan trend line. Nah, trend line-nya ini garis biru yang tipis ini adalah garis lurusnya. Kalau yang ini yang agak miring ini adalah garis berdasarkan data. Nah, kemudian ketika akan memunculkan persamaannya, jadi Anda bisa mencari persamaan garis lurus dengan memasukkan data Anda ke kalkulator, ya, bisa juga pakai Excel, bisa juga pakai ini, ya. Ini langsung aja dipilih di bagian label ini, kemudian klik use equation. Nah, ini akan muncul persamaannya. 4,15x ditambah 2,5, ya. Kalau Anda pengen memunculkan R kuadratnya ini juga bisa. Nah, ini kalau misalnya mengganggu, ya dihilangkan, nggak apa-apa. Oke, jadi dari data ini tadi, dari data konsentrasi dan juga log viskositas, Anda mendapatkan persamaan ini, ya. Akan saya tuliskan di sini. Oke, persamaan garisnya adalah, nah, Y sama dengan, biasanya persamaan garis itu ini, ya, Y sama dengan BX plus A. Oh, mungkin Anda pernah dapatkan di kuliah yang lain atau mungkin di SMA, seperti itu, ya. Jadi untuk garis Anda di sini persamaannya adalah Y sama dengan 4,15X ditambah 2,5, ya. Jadi di sini ada Y, sumbu Y, dan juga ada X, sumbu X ini. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Ibu. Bisa, ya. Oke, ini tinggal membuat grafik saja. Jadi Anda nanti memasukkan data konsentrasi gula tadi di bagian sini dan memasukkan data log viskositas. Yang Anda masukkan adalah log viskositasnya. Nah, kemudian tadi Anda ditanya, ya, ketika ada suatu cairan konsentrasinya adalah X, ya, kita gunakan A saja di sini, konsentrasinya A. Kemudian di sini ternyata nilainya 40. Ya. Jadi seperti di tugas Anda tadi itu, ya. Jadi diketahui konsentrasinya tidak diketahui, yang diketahui adalah log viskositasnya. Jadi Anda bisa nyari di sini. Caranya dengan mensubstitusi data yang Anda ketahui ini ke dalam persamaan ini, ya. Data konsentrasi tadi di sumbu apa? Konsentrasi tadi sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X. Ya, log viskositas sumbu Sumbu Y. Ya, berarti nah Anda mau mencari A ini mengganti yang X di sini, 40 ini mengganti Y yang di sini. Berarti persamaannya kalau Anda substitusikan 40, ya. Di sini ingin dicari A. Ingin dicari nilai A. Oke.
Berarti 40 di sini, 40 sama dengan 4,15. Ya. Jadi yang dicari adalah yang A ya. Itu kan sumbunya sumbu X ya. Oke. Jadi di sini 4,15A ditambah 2,5. Oke. Ini karena pengen mencari A, ini bisa Anda tuliskan 40 dikurangi 2,5. Kan 2,5-nya di sisi kanan, kemudian Anda pindah ke kiri, ini tandanya jadi negatif kan? Itu sama dengan 4,15. Ya. 40 dikurangi 2,5, jawabannya berapa? 37,5. Berapa? 37,5. 5. Sama dengan 4,15. Berarti A-nya berapa? A-nya 37,5 dibagi 4,5. Sorry, 4,15. 9,04. Oke. 375 dibagi 4,15. 9,04 ini ya. Berarti nilai A sama dengan ini 9,04. Ya, angkanya ini. Oke, ini adalah nilai A ya. Nilai konsentrasi. Jadi apabila Anda punya data, oh log viskositasnya 40. Kemudian oh konsentrasinya berapa? Oh konsentrasinya adalah 9,04 misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dibalik ya. Misalnya yang diketahui adalah konsentrasinya. Tadi ada dua pertanyaan ya untuk yang berdasarkan tabel 1 ya. Misalnya di sini dicari B-nya. Log viskositas B, kemudian konsentrasinya diketahui. Konsentrasinya 10. Kira-kira B ini nilainya berapa? Misalnya seperti itu ya. Oke. Berarti di sini ingin dicari B. Ingin dicari nilai B. Nilai B di sini adalah log viskositasnya. Oke. Berarti di sini yang disubstitusikan, yang dimasukkan ke Y-nya, angka berapa? Atau huruf dari sini? Huruf B. Yang dimasukkan ke Huruf B. B itu kan X loh ya. Sorry. B itu, oh ya, huruf B ya. B sama dengan 4,15 kali 10. ya, kali 10. Biar nggak bingung, saya tulis titik aja ya kalinya ya. Kali 10, kemudian ditambah 2,5. Oke, berarti di sini B sama dengan 4,5. Sorry, 4,5 kali 10. 41,5. 41,5 ditambah 2,5. Hasilnya berapa? 44. B sama dengan? B sama dengan? 44. 44. Nah, di sini B-nya adalah 44 sudah ketemu. Tapi di sini B adalah log viskositas ya. Log viskositas sama dengan 44. Nah, ini misalnya Anda pengen dicari viskositasnya. Berarti viskositasnya sama dengan log viskositasnya 44, berarti viskositasnya adalah anti log 44. Seperti itu ya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya di Excel untuk mencari anti log 44, caranya Anda ketik, kalau di Excel itu menggunakan power ya, di sini power, kemudian di sini 10, angkanya 44 misalnya.
Oke, ini adalah anti-lock 44 itu ini. Nah, kalau di Excel caranya untuk mencari anti-lock, Anda ketikkan sama dengan power huruf besar, kemudian 10 itu karena kita menggunakan eksponensialnya 10 seperti itu ya. Jadi kemudian angka yang mau dicari adalah 40 seperti itu. Nah, nanti ketiknya seperti ini. Sampai di sini bisa diikuti. Tadi saya menjelaskan di sini ya, menjelaskan tugas Anda ya, tugas yang B dan yang C ya. Jadi Anda nanti diminta untuk menghitung kadar larutan X dan juga menghitung secara teoritis ketika larutan gula 15% itu viskositasnya berapa. Nah, untuk bisa menghitung B dan C ini ya, Anda harus membuat grafik terlebih dahulu. Grafik apa? Grafik hubungan log viskositas versus dengan konsentrasi ya. Jadi nanti Anda kalau sudah ketemu viskositas 3 di sini, Anda cari log viskositasnya di sini. Anda buat grafiknya. Nah, dari grafik ini Anda akan mendapatkan tadi persamaan garis ya. Persamaan garis tadi sudah saya tunjukkan cara memunculkannya. Ya, Anda juga bisa menghitung pakai kalkulator tapi mungkin lebih rumit ya seperti itu. Dari persamaan garis tadi Anda bisa memasukkan ini kan diketahui ya. Nilai log viskositasnya. Berarti X-nya bisa dicari. Kemudian untuk mencari yang 15% ini tadi saya contohkan seperti ini. Ya. Untuk mencari yang di sini ya, konsentrasinya ini log viskositasnya misalnya di sini 15%, di sini berapa gitu. Kemudian di sini viskositasnya berapa. Ini contohnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau misalnya di spreadsheet di sini ya untuk memunculkan tadi viskositasnya itu adalah anti-lock tadi menggunakan cara yang ini. Anda ketik sama dengan power seperti itu, huruf besar semua, kemudian dalam kurung Anda masukkan karena kita gunakan eksponen 10 berarti 10, angkanya ini 10-nya tetap ya 10, kemudian titik koma, angka yang mau di-anti-lockkan. Tutup kurung, kemudian nanti akan ketemu angkanya. Saya contohkan misalnya, mungkin ingat ya, log 100 itu 2. Berarti anti-lock-nya kan harusnya, anti-lock 2 berarti kan 100 ya. Ini contohnya seperti ini. Power, kemudian 10, pengen dicari anti-lock 2. Benar nggak 100? Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini bisa diikuti? Apakah bisa diikuti? Bisa, Ibu. Ya. Yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang tugas tabel 1 sudah ya. Kemudian untuk pembahasan nanti bisa ditambahkan di sini dijelaskan pengaruh konsentrasi terhadap viskositas. Apakah misalnya ketika konsentrasinya semakin besar viskositasnya seperti apa? Nanti tolong dituliskan dalam pembahasan Anda. Itu tabel yang pertama ya. Tabel yang pertama saya kira sudah jelas untuk tugasnya. Kemudian tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini adalah data simulasi ya yang didapatkan dari penentuan viskositas larutan CMC 2% menggunakan viskometer Stormer. Kalau Anda masih ingat ya menggunakan viskometer Stormer itu yang di langkah kerjanya ada penambahan beban seperti itu ya. Nah, ini berat bebannya sudah dituliskan di sini. Kemudian ketika menggunakan viskometer Stormer ya, yang Anda dapatkan, yang Anda amati, yang Anda catat adalah waktu yang diperlukan untuk berputar 25 kali ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk berputar 25 kali. Kalau yang Oswald tadi adalah waktu untuk mengalir ya. Kalau ini waktu yang diperlukan alat untuk berputar 25 kali. Nah, dari sini Anda diminta untuk menghitung RPM ya. Apa itu RPM?
Jumlah RPM? Ada ya di sini. Ya, betul. Jumlah rotasi per menit ya. Anda diminta untuk menghitung RPM-nya. Rotasi per menit. Misalnya, ini misal ya, bukan yang data di sini. Misal, waktu yang diperlukan untuk berputar sebanyak 25 kali adalah 60 detik. Ya, waktu untuk berputar 25 kali itu 60 detik. Berarti RPM-nya berapa? RPM-nya berapa? Misalnya ini 60. Berarti RPM-nya di sini berapa? RPM tadi apa? Rotasi Per menit. Berarti artinya dalam 1 menit itu dia berputar berapa kali? Berarti berapa kali? 25. 25. Nah, seperti itu. Jadi kan ini diketahui, oh untuk berputar 25 kali itu 60 detik loh. Lah 60 detik itu kan 1 menit ya. Artinya dalam 1 menit itu dia berputarnya 25 kali. Kalau misalnya di sini angkanya 70, waktu yang diperlukan untuk berputar sebanyak 25 kali itu 70 detik. RPM-nya berarti berapa? Berapa RPM-nya? 21,43, Bu. 21,43. Cara ngitungnya bagaimana? Yang detik dijadiin menit dulu. Oke, yang detik jadiin menit dulu. Caranya dengan? Berarti 25 dibagi 70 per 60. 25 dibagi 70 per 60. Atau bisa juga seperti ini ya. Caranya 60 dibagi 70 dikali dengan 25. Seperti ini ya. Ini hasilnya sama. Ya. 60 dibagi 70 dikali 25. Oke, hasilnya sama ya, 21,4. Ya, seperti itu. Jadi, untuk menentukan RPM di sini, ya, RPM bisa Anda cari, rotasi menitnya bisa Anda cari dengan membagi 60, karena di sini datanya berupa satuannya, kemudian pada yang ditanyakan rotasi per menit ya, jadi di 60 dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk berputar 25 kali dikali dengan 25. Misalnya kalau di sini 80 berarti ini berapa RPM-nya? Oke, ada yang menjawab 18,75. Oke, kita lihat ya. 60 dibagi 80 dikali 25. Oke, benar ya jawabannya 18,75. Nah, ini tugas yang kedua, Anda menentukan RPM seperti tadi ya. Rumusnya menggunakan ini. Jadi di sini Anda tentukan nilai RPM-nya ya. Kemudian setelah Anda tentukan nilai RPM-nya, Anda diminta untuk membuat grafik ya. Jadi untuk yang praktikum kali ini Anda akan membuat beberapa grafik seperti itu. Untuk tugas tabel 2 sudah paham ya? Sudah bisa diikuti? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Pernah mendengar sebelumnya CMC itu apa? Ini bahan data ini merupakan larutan data dari larutan CMC. Apa itu CMC? Pernah dengar? CMC? Belum pernah mendengar, Bu. Ya. Oke.
Oke, nanti bisa dicari, bisa dimasukkan di pembahasan ya, dituliskan seperti itu. CMC itu adalah karboksimetil selulosa, ya. Jadi suatu bahan yang ya mungkin nanti Anda akan sering menggunakan kalau misalnya Anda membuat emulsi, Anda membuat suspensi seperti itu ya. Atau mungkin ketika Anda membeli suatu bahan, membeli suatu obat seperti itu ya, Anda baca komposisinya, terkadang ada di situ ya, karboksimetil selulosa. Oke. Baik, itu untuk yang tabel 2, data dari penggunaan viskometer Stormer. Selanjutnya adalah untuk yang tabel 3, ya. Ini data viskositas campuran CMC ya dengan Vigam ya atau Vigum seperti itu. Ini juga bahan untuk biasanya untuk suspensi seperti itu ya. Di sini yang digunakan adalah viskometer Brookfield ya. Ini tidak ada hitungannya ya. Tidak perlu menghitung untuk tabel 3 ini atau tugas dari tabel 3 ini. Tugas dari tabel 3 ini adalah Anda diminta untuk membuat grafik ya hubungan antara RPM dengan viskositas. Ini sudah ada datanya, tinggal Anda buat grafiknya. Ini data RPM-nya, ini data viskositasnya. Yang nanti membedakan adalah ya ini dibuat dalam satu garis ya. Oh ini spindle 1 dia naiknya seperti apa? Naik itu artinya ketika melakukan percobaan RPM-nya itu dinaikkan dari 0,5 ke 2 dinaikkan ke 5 jadi angkanya ini. Nah, turun itu maksudnya ya kecepatan RPM-nya itu diturunkan. Jadi dari yang kecepatan 100 pengujiannya kemudian diturunkan ke 50, diturunkan ke 20, diturunkan ke 10 itu maknanya turun itu seperti itu ya. Jadi nanti ini kalau Anda membuat grafik itu ada berapa ini? Ada 6 garis kalau misalnya Anda buat semua ya. Kemudian Anda perhatikan di sini ada angka 00 ini ya. 00 di sini artinya error dia tidak menunjukkan nilai viskositas. Tadi seperti saya sampaikan di awal ya. Ada kalanya ketika menggunakan spindle tertentu ya, ternyata layarnya menunjukkan viskositasnya tidak terbaca atau error seperti itu. Nah, ini nanti yang Anda bahas ya. Diminta untuk membahas mengenai alasan pentingnya memilih spindle yang tepat dalam penentuan viskositas menggunakan viskometer Brookfield seperti itu. Ya, jadi tidak ada perhitungan untuk tugas tabel 3 ini, yang ada adalah membuat grafik dan juga tadi membahas mengenai ini ya, pemilihan spindle. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa diikuti terkait dengan tugasnya? Atau mungkin ada yang perlu saya ulang untuk penjelasannya? Boleh mengulang yang tabel 1 yang bikin grafik itu? Bikin grafik yang mana? Yang tabel 1? Iya. Konsentrasinya ditentukan dari mana ya, Bu? Konsentrasi ini? Iya, gula. Oh ya, ini kan sudah ada larutan gula konsentrasi 10, 20, 30 seperti itu. Jadi ini 10, 20, 30 ini angkanya konsentrasinya itu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi tadi saya sampaikan untuk yang membuat grafik di sini untuk menjawab pertanyaan B dan C ya, yang dibuat adalah yang ini ya, cukup 3 data ini nanti konsentrasi versus dengan log viskositas. Konsentrasinya itu yang mana? Konsentrasinya itu yang ini 10, 20, 30. Ini adalah angka konsentrasi dari si larutan gula. Oke. Ada lagi? Atau mungkin sembari Anda mencari atau ini ya, mencari pertanyaan seperti itu, mungkin ada tambahan atau ada koreksi dari Bu Zahlia. Monggo Bu Zahlia. Oke, tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh Bu Okta. Ini saya repot sendiri ini, tiba-tiba keyboardnya nggak bisa digunakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi praktikum kali ini kan praktikum daring ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, itu kalian memang harus menyimak dulu videonya seperti apa, kemudian ini data simulasi yang ditampilkan, itu sesuai dengan
alat yang digunakan gitu ya. Nah, di sini mungkin yang agak sedikit sedikit berbeda gitu ya, harus ngitung-ngitung dan lain sebagainya, itu memang di tabel 1 gitu ya. Jadi ini sebenarnya ketika mau menghitung larutan gula 15% itu viskositasnya berapa, atau untuk menghitung berapa kadar larutan gula berdasarkan data yang ada, ini memang kita buat tersendiri ya. Jadi setelah kalian menghitung-hitung ini yang pertama kan menghitung viskositasnya dengan cara perbandingan tadi ya, membandingkan antara zat yang sudah diketahui viskositasnya dengan zat yang belum diketahui viskositasnya, tapi kita punya data kerapatan dan data waktu. Kemudian ini diisi seterusnya. Lalu untuk mencari berapa tadi ya, yang pertama itu untuk mencari berapa sih viskositas dari larutan gula, untuk mencari berapa konsentrasi dari larutan gula X gitu ya, ketika kita sudah mendapatkan persamaan regresi hubungan antara log viskositas dengan konsentrasi gula. Kalau tadi ditanyakan konsentrasinya dari mana, nah itu kan sudah diketahui, kita punya data, sementara kita punya data bahwa ketika konsentrasinya 10%, log viskositasnya adalah sekian. Ketika konsentrasi gulanya 20%, log konsentrasinya adalah sekian. Ketika konsentrasi gulanya itu 30%, log konsentrasinya sekian. Lalu kalian buat regresi, dapat persamaannya. Nah, ketika diketahui suatu zat gitu ya, gula, tapi kita tidak tahu konsentrasinya, kita tahu viskositasnya. Karena ini kalian sudah menghitung viskositasnya ya, termasuk viskositas dari larutan yang tidak kita ketahui konsentrasinya. Nah, kalau diketahui viskositasnya, berarti nanti kita dapatkan juga data log viskositasnya, dan itu sebagai Y. Jadi masukkan ke dalam persamaan, diketahui Y, kita mau mencari harga X-nya gitu. Lalu dapat konsentrasi gulanya tadi. Nah, sebaliknya, yang kedua, menghitung secara teoritis. Secara teoritis yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan persamaan regresi linear yang sudah kalian dapatkan tadi untuk memprediksi viskositas dari larutan gula yang konsentrasinya 15%. Jadi di sini sudah diketahui X-nya, lalu kalian cari berapa harga Y-nya. Tapi harga Y-nya di sini adalah harga log viskositas, sehingga untuk mencari viskositasnya harus diantilogkan. Tadi sudah diterangkan juga ya oleh Bu Okta ya, kalau sudah oke. Agak kelewat ini. Saya bingung juga ini kenapa keyboardnya nggak bisa dipakai ya. Oke, jadi nanti dihitung saja. Nah, kemudian tadi untuk teknisnya ya, mungkin juga tadi sudah diterangkan oleh Bu Okta, sudah disampaikan juga itu ya di awal. Kalian juga baca di instruksinya. Jadi di situ kan ada data simulasi, file data simulasi, tapi itu dalam bentuk Word gitu ya. Nah, kalian buat file Google Spreadsheet seperti ini, seperti yang Bu Okta lakukan ini kan Google Spreadsheet. Nah, data-data dari data simulasi itu kalian pindahkan gitu ya, untuk tadi misalnya untuk menghitung viskositas, menghitung log viskositas, bikin tabel semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kalian hitung dengan menggunakan kalkulator gitu ya, tapi kalau untuk yang grafik ini kan lebih mudah menggunakan Excel. Tapi supaya teman-teman semuanya itu bisa bekerja sama, termasuk juga membuat grafiknya, kemudian menghitung membuat regresi linearnya, lalu menghitung yang dua tadi yang ditanyakan, larutan gula X, konsentrasi X-nya, kemudian yang viskositas dari larutan gula 15%, ya kalian bisa gunakan ini Google Spreadsheet. Ini seperti halnya kalian Google dokumen tapi Excel gitu ya, Excel yang bisa di-sharekan gitu ya, sehingga teman-teman bisa berkontribusi, ngisi datanya juga bisa kontribusi bersama gitu ya. Jadi setelah dihitung-hitung, kemudian dapatkan grafik dan lain sebagainya, kalian pindahkan grafik-grafik tadi ke bagian dokumen tadi ya, Google dokumen. Jadi nanti yang disubmit ada dua macam dokumen. Yang pertama laporan Google dokumennya,
Yang kemudian yang kedua ini adalah perhitungan-perhitungan yang kalian lakukan di Google Spreadsheet-nya masing-masing kelompok gitu ya. Satu kelompok punya satu file Google Spreadsheet. Semoga ini bisa memudahkan teman-teman untuk jadi semuanya bisa paham gitu ya. Tidak hanya satu orang yang menghitung, yang lainnya mungkin saya nggak tahu ini, karena ini sangat penting. Jadi bagaimana teman-teman bisa melakukan regresi, menghitung dari regresi tadi, menghitung berapa harga X, berapa harga Y nanti prediksi-prediksi ya. Tidak hanya untuk mata praktikum ini, tapi untuk yang lain-lainnya. Misalnya di KFD ataupun mungkin di analisis farmasi gitu ya, mata kuliah analisis kimia gitu ya, itu mungkin kalian juga harus membuat kurva baku. Membuat kurva baku pada intinya kan sama ya. Jadi kita punya data X beberapa titik, punya data Y beberapa titik, kemudian kita regresikan, ketemu persamaan garisnya, lalu kurva tadi, persamaan garis tadi bisa digunakan untuk memprediksikan gitu ya. Atau sebaliknya, kita punya dari hasil pengamatan, dari hasil observasi, dari hasil pengukuran, kita dapatkan nilai Y-nya, maka kita bisa menentukan nilai X-nya. Kalau kurva baku itu misalnya spektrofotometer UV gitu ya. Ternyata hubungan antara konsentrasi zat yang terlarut dengan absorbansi yang kita ukur dari UV gitu ya, ternyata hubungannya adalah linear. Jadi kalau semakin linear dan berbanding lurus gitu ya, kalau semakin tinggi konsentrasinya, ternyata absorbansinya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya sampel, nggak tahu ini konsentrasinya berapa, diukur di UV gitu ya, oh dapat absorbansinya sekian, masuk ke dalam persamaan, berarti ini diketahui Y-nya gitu ya. Nah, kita bisa mencari harga X-nya itu adalah konsentrasinya. Nah, ini sama gitu ya. Kita punya data larutan gula konsentrasinya 10, 20, 30. Nah, ternyata larutan gula yang konsentrasinya itu 10, viskositasnya sekian, 20 sekian, 30 sekian. Nah, ternyata tapi hubungannya linear itu bukan antara konsentrasi larutan gula dengan viskositas, tapi dengan log viskositas. Nah, ini didapatkan hubungan yang ternyata linear gitu ya, itu dari percobaan itu ya, dari ya dilakukan berbagai macam percobaan gitu ya, berbagai macam percobaan sih. Maksudnya kita punya beberapa titik, kemudian dilihat ini yang menghasilkan hubungan yang linear yang mana. Ternyata hubungan antara konsentrasi dengan log viskositas hubungannya adalah linear seperti itu ya. Sehingga ketika kalian membuat persamaan garis ini, lalu didapatkan persamaan garis lurusnya, nah itu bisa digunakan untuk, tadi kalau kita punya data X-nya, kita bisa memperkirakan data Y-nya. Kemudian sebaliknya, kalau kita punya sampel gitu ya, nggak tahu konsentrasinya, tapi kita ukur viskositasnya, kemudian dilogkan, berarti kita punya data Y-nya, maka kita bisa mencari data X-nya berdasarkan persamaan tadi. Kemudian nanti juga ada quiz, dipastikan seperti biasanya jam 5 sore, nanti deadline-nya jam 11.45. Jadi sebagaimana yang sebelum-sebelumnya dikerjakan sesegera mungkin setelah muncul di GC gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya, supaya teman-teman memang bisa mendapatkan nilainya dari post-test tadi. Kemudian untuk teman-teman juga bisa ngecek di Google Classroom, itu ada rubriknya apa saja, itu juga bisa kalian cek. Sudah saya sedikit perbaiki gitu ya, supaya lebih detail lagi, jadi tidak hanya perhitungannya, tapi juga grafik yang kalian buat gitu ya. Di sini penting juga memilih grafik mana yang mau kita gunakan gitu ya. Jadi tadi membuat hubungan antara misalnya yang data ke berapa?
RPM yang dibuat grafik, semua tabel dibuat grafik ya Bu ya? Semua tabel dibuat grafik itu kalian mau memilih grafik yang mana gitu, apakah yang scatter atau mungkin yang grafik bar, itu semuanya juga bisa menunjukkan grafik gitu ya, tapi apakah itu sudah sesuai, bisa menggambarkan, itu juga kalian perlu memilih gitu ya, supaya nanti bisa lebih tepat lagi gitu ya. Tadi sudah dicontohkan juga oleh Bu Oktam, membuat grafiknya atau grafik yang dipilih itu yang mana, itu sudah ditunjukkan di situ. Yang penting di sini dengan grafik yang sudah kalian buat itu, kalian bisa menganalisis gitu ya. Ini termasuk yang mana gitu ya, tipe alirannya, dari data yang kita punyai gitu ya. Mungkin ini sedikit berbeda dengan yang teoritis. Soal teoritis kan grafik-grafiknya antara kecepatan geser dengan shearing stress dengan rate of shear ya. Tapi di sini data yang kita punyai viskositas, kemudian RPM, lalu ya viskositas, RPM, kemudian Stormer itu beban, lalu RPM gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menganalisis, oh kalau datanya kayak gini berarti bentuknya seperti ini tipenya yang seperti apa, itu bisa juga itu ya, dengan antara viskositas dengan RPM misalnya. Ya itu saja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Masih nggak bisa nih. Ada yang tahu kenapa keyboard kok jadi tidak bisa digunakan? Di restart Iya. bisa. Untuk yang kelas D tadi, Mas Eza, apakah sudah bergabung? Eza Andrian? Bu, sudah ada, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Oke, baik. Saya presensi manualnya. Oke. Masih belum berhasil, Bu Zahlia. Belum berhasil. Masa saya harus pakai apa? Kan ada apa namanya key touch gitu ya? Apa? Maksudnya keyboard yang bukan keyboard gitu ya? Ini sebenarnya atau ada salah setting apa ya tiba-tiba seperti ini? Ada yang tahu teman-teman? Keyboard laptop kok jadi tidak bisa digunakan? Tadi sudah di restart masih tetap nggak bisa gitu. Terus saya baca ini di uninstall keyboardnya, terus di restart itu memang langsung bisa nginstal sendiri ya. Takutnya nanti nggak bisa gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Ini nggak tidur toh? Enggak, Bu. Jangan-jangan setelah makan siang terus ngantuk. Sudah makan siang? Atau jangan-jangan malah belum makan siang? Asisten, mungkin ada yang mau disampaikan? Teman-teman juga baik file Google dokumennya maupun file Google Spreadsheet-nya itu juga bisa mengundang asisten dan juga dosen ya, sehingga mungkin kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan secara langsung gitu ya, langsung pada saat itu juga ketika kalian berdiskusi juga bisa berkonsultasi dengan asistennya masing-masing gitu ya. Asistennya tetap sama, kelompoknya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kalau kemarin saya mengingatkan kalau misalnya ada yang belum dikoreksi, ya Mbak Asisten bisa diingatkan. Asisten yang belum mengoreksi juga segera saja dikoreksi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang belum. Terus itu di Google Classroom karena ini pekerjaan yang kelompok itu ya. Jadi ada JPMK 4, selain JPMK 1 itu kalian juga harus tune in di situ. Mark Asisten di situ ya, sehingga nanti bisa dinilai. Kemudian nilai-nilai asisten harus dikembalikan juga ke siswa ya, ke mahasiswa, jadi di return atau dikembalikan. Nanti mahasiswa kalau misalnya sudah puas dengan nilainya atau tidak ada yang mau diproteskan gitu ya, ya sudah jangan di resubmit gitu. Tapi kalau misalnya ingin apa namanya
penilaiannya tidak sesuai gitu, atau mungkin nilainya tidak sesuai, maksudnya kalau misalnya post test ya nilainya salah, itu kalian bisa juga protes gitu ya, sehingga itu bisa di resubmit supaya bisa dinilai kembali, diperbarui nilainya. Oke, dari asisten mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup, Bu. Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Silakan kembali melanjutkan mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, meskipun secara online. Ini deadline-nya sampai Kamis ya, jadi waktunya insya Allah cukup gitu ya untuk kalian berdiskusi dan mengerjakan laporannya. Kalau dan ini kan secara berkelompok ya, jadi bisa lebih memudahkan teman-teman semuanya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita bisa tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.